teman-teman, perkenalkan nama aku Aura Putri Raya, bisa dipanggil Aura. Aku dari Prodi DKV, NPM-ku 2025620052. Pada kesempatan hari ini, di video kali ini, aku akan membahas tentang Pancasila. Dari mulai makna dalam Pancasila, nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila, lalu dampak dari adanya Pancasila ini, dan juga contoh penerapannya di dalam kehidupan masyarakat maupun pelajar. Lalu tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai saja pembahasannya. Apa arti dari Pancasila? Pancasila memiliki arti yaitu sila atau lima dan panca, yaitu prinsip atau dasar. Jadi dapat kita maknai ya teman-teman bahwa Pancasila memiliki arti yaitu 5 prinsip atau 5 dasar. Nah, jadi apa itu Pancasila? Pancasila adalah dasar negara. Dasar negara yang menjadi pedoman hidup, moral, pandangan, dan juga arahan bagi berbangsa, bangsa dan negara bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila itu adalah yaitu pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila memiliki fungsi yang penting bagi bangsa Indonesia sebagai jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup, dasar negara, sumber hukum, cita-cita, serta tujuan bangsa Indonesia. Bukan hanya sekedar teori, tetapi nilai-nilai yang menjiwai kehidupan bernegara, bermasyarakat, serta mencerminkan identitas bangsa Indonesia. Lalu, mengapa harus Pancasila? Mengapa harus ada Pancasila? Pancasila dibuat sebagai kebutuhan untuk merumuskan dasar negara Indonesia yang merangkum identitas, nilai, tujuan bangsa. Kelima sila dirancang sebagai kerangka nilai yang mengokohkan persatuan, keadilan, kemanusiaan, serta kebijakan negara yang inklusif sehingga menjadi pedoman negara dan dalam kehidupan bermasyarakat. Latar belakang. Pada masa perumusan kemerdekaan diperlukan landasan ideologi yang perlu disepakati sebagai dasar atau kelompok budaya Indonesia. Lalu lahirlah Pancasila dari gagasan para pendiri bangsa yang berupaya merangkum aspirasi nasional dalam satu dasar negara, bukan hanya dari satu individu semata. Tokoh utama di balik penyusunan Pancasila ini yaitu BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan komite-komitenya. Dan ada 4 tokoh yang menjadi perumus utama yaitu 1. Soekarno, 2. Muhammad Hatta, 3. Muhammad Yamin, dan Raji Bana Wadyadiningrat. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama menjelaskan bahwa bangsa Indonesia berlandaskan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini berarti tiap warga bebas menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing dengan penuh toleransi. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua menekankan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa diskriminasi. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ketiga menegaskan pentingnya menjaga kesatuan dan persatuan bangsa yang terdiri dari banyak suku, budaya, bahasa, rasa kebangsaan, dan cinta tanah air harus diutamakan di atas segala perbedaan agar tercipta Indonesia yang utuh dan bersatu.
Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila keempat menegaskan sistem demokrasi yang mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat keputusan yang diambil secara bijaksana dan melibatkan perwakilan rakyat yang sah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima menekankan bahwa pentingnya keadilan dalam semua aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial maupun politik. Keadilan sosial berarti pemerataan kesejahteraan dan berperilaku adil bagi seluruh warga negara. Baiklah teman-teman, dengan demikian kelima sila Pancasila ini masing-masing mengandung nilai fundamental yang saling melengkapi untuk membentuk dasar negara dan pedoman hidup bangsa Indonesia yang beragam dan demokratis. Makna dari lambang di burung Garuda. Pertama, ada bintang. Lambang bintang melambangkan keagungan Tuhan Yang Maha Esa karena bintang adalah salah satu dari ciptaan Tuhan. Kedua, itu adalah lambang rantai, melambangkan manusia harus selalu bersama dan saling berikatan seperti rantai tanpa melihat perbedaan apapun. Ketiga, itu adalah pohon beringin. Rakyat Indonesia berkumpul dan bersatu di bawah naungan NKRI. Keempat, itu ada gambar banteng atau kepala banteng yang merupakan hewan sosial yang suka berkumpul seperti halnya musyawarah di mana orang-orang harus berkumpul dan mendiskusikan sesuatu. Kelima, itu ada gambar padi dan kapas, merupakan kebutuhan dasar sebagai manusia, yakni pangan dan sandang sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran yang merupakan tujuan utama bagi sila kelima ini. Dampak utama dari adanya Pancasila. 1. Menjadi pemersatu bangsa yang majemuk berdasarkan keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. 2. Sebagai pandangan hidup atau moral dan etika. 3. Sebagai sistem pemerintah demokratis seperti musyawarah, perwakilan, apresiasi rakyat, dan mendukung pemerintah yang adil. Lalu keempat, itu berdampak pada upaya negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kelima, itu menjadi identitas nasional dan kewarganegaraan, yaitu memberikan identitas yang khas bagi bangsa Indonesia dan menanamkan rasa cinta tanah air. Keenam, itu membangun semangat kebangsaan dan nasionalisme. Ketujuh, itu Pancasila membantu menciptakan kedamaian sosial dan memberikan stabilitas politik di tengah dinamika masyarakat modern saat ini. Dampak ini menunjukkan bahwa Pancasila bukan hanya simbol, tetapi juga fondasi nyata dalam membentuk struktur sosial, kebijakan pemerintah, dan karakter bangsa Indonesia. Pancasila dalam kehidupan masyarakat modern saat ini tetap menjadi landasan utama dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia. Walaupun tantangan sosial seperti teknologi dan globalisasi semakin kompleks, nilai-nilai Pancasila masih relevan dengan pedoman moral, budaya, dan kebijakan publik untuk menjaga persatuan, keadilan, dan keharmonisan. Inti dari materi ini adalah Pancasila tetap relevan dan harus diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat modern Indonesia sebagai fondasi dalam menjawab isu kontemporer dan sebagai pluralisme, demokrasi, dan keadilan sosial. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan dapat menerapkan ke dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila dalam video kali ini saya memiliki banyak kesalahan.